Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya mengatur ujian online atau setting ujian online pada aplikasi CBT online MTS Darul Ma'arif. Sebelum kita melakukan pengaturan atau setting ujian, tentunya hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mengupload soalnya terlebih dahulu ya. Untuk upload soal itu bisa dilakukan oleh masing-masing guru, tentunya dengan login ke akun masing-masing guru. Oke, langsung saja kita coba masuk ke salah satu akun guru ya. Masukkan username sama password. Username dan password itu silahkan minta kepada admin ya, karena admin yang mengatur username dan password masing-masing guru. Kita coba masuk ke salah satu akun guru. Oke, inilah tampilan untuk halaman user guru ya. Di sebelah kiri ada beberapa menu. Pertama ada peserta ujian. Ini otomatis akan muncul karena di user admin sudah diatur peserta ujiannya. Di sini ada profil apabila kita akan mengganti username dan passwordnya atau nama kita dan nicknya ya, diatur di sini di profil. Nah, untuk mengupload soal itu ada di menu bank soal. Oke, mungkin sebelum kita upload soal, mungkin ada menu di sini yaitu upload materi. Ini bisa digunakan oleh guru untuk mengupload materi ya, ataupun kisi-kisi, mungkin nanti kisi-kisi ujiannya. Nah, ini bisa dijadikan bahan belajar juga oleh siswa ya. Inilah salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi selain kita mengatur ujian atau mengupload soal, ini juga kita bisa mengupload bahan ajar atau materi yang berkaitan dengan ujian kita ya, ataupun mungkin kisi-kisi ujian kita kali ini bisa diupload di sini. Kita langsung saja buat materi ya. Kita pilih mata pelajaran yang kita ampu ya, misalkan matematika ya. Judul materinya sesuaikan dengan materi yang akan kita upload ya. Anggap saja misalkan materi ujian ya. Ini silahkan sesuaikan dengan judul materinya. Nah, di sini bisa kita ketikkan secara manual bahan materinya, atau kita copy pastekan dari mungkin file Word kita atau dari Google ya. Misalkan kita cari materi kita, atau juga bisa dengan cara menambahkan file di sini ya, berbentuk dokumen atau Word, berbentuk Excel, ataupun berbentuk PDF. Sini kita bisa menambahkan filenya. Kita coba tambahkan file ya. Kita cari misalkan materi, misalkan kisi-kisi ini yang mau kita upload misalkan ya. Kita klik lalu open ya, di sini. Nah, kita juga bisa mengetikkan secara manual ya, tapi ini
akan memakan waktu yang lumayan ya untuk kita mengetik atau mengcopy pastekannya. Nah, disarankan lebih enaknya adalah mengupload file saja ya, ataupun kita bisa menambahkan gambar ya, sini bisa insert terus image ya, insert image, atau ada gambar di sini, icon image di sini, ini juga sama ya, tampilannya sama, bisa insert image lalu upload. Di sini kita klik upload dan browser, atau kita cari filenya, kita cari misalkan file gambar ini misalkan. Setelah kita klik upload lalu klik OK, maka akan muncul gambar seperti ini. Kita tarik ke bawah ya supaya tampilannya lebih kelihatan. Nah, ini file gambar yang telah kita upload. Oke, nanti bisa juga dengan cara misalkan materinya kita foto lalu fotonya kita upload ke sini. Nah, itu juga bisa. Misalkan materi ini khususnya yang berbahasa Arab ya, biasanya susah untuk mengetikkan di sini atau mengupload filenya berbentuk dokumen, tetapi nanti biasanya di masing-masing siswa apabila dibuka di handphone ya, sedangkan handphone kan belum banyak yang ada pengaturan bahasa Arabnya. Nah, itu akan terkendala apabila kita hanya mengupload filenya. Bahkan berbeda komputer pun akan merubah tipe tulisan Arabnya. Jadi cara untuk mensiasatinya itu dengan cara materi itu difoto lalu diupload saja di sini. Nah, yang diupload adalah bentuk gambarnya ya. Bisa juga seperti itu. Setelah kita atur tugasnya, lalu kita pilih di sini kelas ya. Mau kelas berapa? 7A, 7B dan seterusnya. Misalkan untuk 7A. Bagaimana kalau kita mau menambahkan 7A dan 7B? Kita klik lagi di sini, pilih 7B. Maka yang kita pilih adalah 7A dan 7B. Kalau kita mau misalkan salah ketik, kita delete saja ininya. Nah, ini kita delete. Nah, setelah kita atur kelasnya, kita atur juga tanggalnya. Ini tanggalnya sudah disesuaikan dengan real time pada hari ini juga ya, dan jamnya juga jam sekarang. Coba kita lihat ini ya, tanggal 15 dan 5 ini secara otomatis akan menyesuaikan dengan pada hari itu dan jam pada hari itu juga ya. Ini mendekati jam 1 ya, makanya di sini pengaturannya otomatis jam 1. Kita klik saja ini, lalu ini ya, klik. Lalu di sebelah kanan lagi ada link YouTube. Ini bisa juga menambahkan link video. Misalkan kita mau ngupload sebuah video ya untuk materi kita, di sini kita pastekan saja link dari video YouTube-nya ya. Setelah kita atur, kita tinggal save saja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini yang baru saja kita buat ya, ini MTK misalkan. Ini coba kita hapus dulu yang tadi ya. Nah, ini file yang tadi baru kita upload ya. Untuk melihatnya kita coba ini ya, lihat. Oh, bukan. Oh, ini tidak di menu ini tidak bisa dilihat ya. Ini sebetulnya menu tulisannya lihat, tapi ketika kita klik itu untuk mendownload dokumen yang tadi kita upload ini ya. Ini
Jadi untuk melihatnya di sini saja, untuk mengeditnya di sini ya. Apabila ada yang mau diedit atau dirubah, silakan klik menu edit yang ini. Oke, itulah mungkin cara bagaimana mengupload materi ya sebelum kita membuat soal, karena kadang-kadang ya untuk bahan pelajaran juga ya untuk anak-anak. Jadi kita alangkah baiknya kita upload dulu materi yang materinya ya. Oke, langsung saja kita membuat atau mengupload bank soalnya ya, yaitu ada di menu bank soal, lalu ada di pojok kanan itu untuk menambahkan bank soal. Nah, ini bank soalnya masih kosong ya, kita menambahkan bank soal ini, kita klik. Nah, lalu kita isi form ini ya, kode bank soal. Kode bank soal ini kita samakan saja dengan mata pelajarannya ya. Misalkan mata pelajaran matematika, kita tulis saja matematika misalkan. Lalu untuk sebagai tanda kita kasih juga kode kelasnya ya, untuk membedakan nanti mungkin kalau mau upload soal lain itu tidak tertukar. Misalkan matematika, ini soal untuk matematika kelas 7, kita tambahkan sedikit kode kelas ya, matematika strip 7, itu aja ya kode kelas untuk 7. Lalu kita pilih mata pelajarannya, tentu saja matematika. Lalu level soalnya, level untuk kelas 7 atau kelas 8 nih, kita pilih kelas 7. Lalu pilih kelasnya mau 7A, 7B atau semua kelas. Semua kelas artinya ya 7A dan 7B. Misalkan 7A dan 7B misalkan gitu, ataupun langsung tadi ya semua kelas saya juga. Nah, ini ya, bisa pilih salah satu. Coba kita tulis saja ya 7A 7B ya, seperti ini. Lalu di bawah ada jumlah soal PG yang mau kita buat. Soal PG nya ada berapa ya, kita coba saja ya 3 terlebih dahulu ya. Nah, 3 ini di sini di soal tampil akan otomatis muncul ya 3 ya. Ini artinya soal yang mau ditampilkan berapa. Nah, kita disamakan saja dengan jumlah soal PG nya. Lalu bobotnya kita atur ya, mau berapa persen. Nah, di sini fiturnya ada untuk soal PG dan soal esai, tapi saya sarankan untuk mengatur soal yang form ini itu kita isikan soal PG nya saja ya, soal esainya kita kosongkan. Karena apa? Karena nanti akan terkendala untuk soal yang ada simbol matematisnya, atau biasanya mata pelajaran eksak seperti IPA itu ada beberapa simbol, dan matematika ya ada beberapa simbol yang tidak ada dalam aplikasi ini ya, simbol akar, dan juga mungkin nanti soal-soal yang ada tulisan Arabnya itu akan terkendala untuk di jawaban siswa, karena nanti susah siswa misalkan soal esainya tuliskan hadis mengenai apa gitu, nanti siswa menuliskannya bagaimana, sementara keyboard atau keyword di handphone itu hanya mendukung untuk ketikan abjad ya, untuk mungkin ada soal bahasa Arab tapi agak susah nanti memberikan harokatnya kadang ya, meskipun kita bisa mengetik soal Arab atau tulisan Arab di handphone, nah nanti susah untuk memberikan ini ya.
Jadi soal esai kita kosongkan saja. Nah, nanti solusinya bagaimana, nanti kita akan jelaskan di selanjutnya ya. Bagaimana cara mensiasati untuk ujian yang ada soal esainya, nanti kita bahas ya selanjutnya. Sementara kita atur dulu untuk soal PG-nya. Berarti di sini bobot soal PG-nya kita tuliskan 100% saja, karena soal esainya kita kosongkan dan bobotnya kita nolkan saja ya. Oke, setelah kita atur jumlah soal PG-nya, kita atur juga opsinya. Ini berkaitan dengan pilihan jawabannya. Nah, ini karena kita jenjangnya MTS atau SMP atau MTS ya, itu jumlah opsinya ada 4, itu A, B, C, dan D. Tapi nanti untuk jenjang SMA, MA ataupun SMK biasanya itu pilihan opsinya ada 5, itu kita pilih 4 saja karena jenjang kita adalah MTS. Lalu ke bawah lagi ini ada KKM, kita isikan saja KKM-nya sesuai dengan masing-masing gurunya ya. Lalu di bawah itu soal agama atau bukan ya, ini fitur tambahan saja. Tapi bila bukan soal agama ya kita pilih bukan soal agama, dan pastikan di sini status soalnya aktif ya. Setelah kita atur form ini, kita klik simpan saja, lalu tunggu sebentar. Nah, akan muncul data bank soalnya satu yang telah kita buat tadi ya. Dan di sini keterangannya soal masih kosong karena kita belum mengupload soalnya, baru mengatur mengatur bank soalnya saja. Untuk mengupload soalnya kita klik di sini saja ya. Klik di sini maka akan muncul pengaturan yang kita buat tadi ya. Nah, di sini ada lihat soal materi. Nah, karena soalnya masih kosong maka tidak ada soal yang muncul. Coba kita kembali lagi, klik ya. Di sini untuk mengupload soal itu di sini ada import ya. Untuk mengupload soal import. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ini ada 4. Yang kolom sini ini import soal Candy. Nah, ini dari template dari aplikasinya. Lalu yang bawah ada import soal Excel B. Nah, ini dua-duanya sama formatnya, yang kita upload adalah bentuk Excel. Lalu di sebelah kanan bentuk yang kita upload itu bentuk soal Word. Nah, sini agak berbeda. Lalu di bawah lagi ada file pendukung soal. File pendukung soal ini berisikan tentang gambar ya. Biasanya nanti ada beberapa soal yang berisikan gambar, itu diuploadnya di sini, file pendukung soal ya. Nah, yang saya sarankan untuk mengupload soal ini lebih baik memilih yang pertama ini, import soal Candy ya. Ini karena lebih formatnya lebih gampang ya. Nah, untuk melihat formatnya itu kita bisa download format yang di sini. Download format soalnya, lalu kita coba buka bentuk Excelnya. Nah, bentuk format upload Excelnya seperti ini. Ini templatenya. Ini untuk, jadi kita bisa copy pastekan soalnya di sini ya. Ini pertanyaannya di sini sampai dengan nomor seterusnya. Lalu ini pilihan jawabannya kita copy pastekan. Pilihan jawabannya tidak usah dicantumkan A, B, C, D-nya ya, tinggal langsung jawabannya saja. Misalkan ini kita contohkan saja ya, benar. Untuk jawaban benar misalkan ya. Oke.
Oke, ini ada soal pilihan E, sementara kita tidak ada ya untuk jenjang MTS. Kita hapus saja ya. Kita kosongkan saja untuk pilihan E nya supaya nanti tidak muncul pilihan E nya. Setelah itu coba kita isi ini ya, kita anggap saja ini pilihan B yang benar misalkan ya. Nanti kita copy pastekan saja dengan format soal yang telah kita buat ya. Nah, seperti itu ya. Atau bisa kita copy pastekan dari, misalkan ada sebuah soal, ini naskah soal misalkan. Nah, seperti ini ya. Kita copy. Mana tadi ya? Kita pastekan di sini ya. Sini kita ganti ke pastekan sini, misalkan ada pertanyaan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita copy pastekan juga yang soal pilihan jawabannya juga. Kita samping-sampingan saja, supaya lebih enak. Pastekan. Nah, ini hati-hati, ini masih ada A nya, kita hapus karena nanti otomatis sudah ada pilihannya ya. Jadi yang kita kopikan adalah pilihan jawabannya saja. Kita hapus, Ctrl C supaya lebih cepat ya. Ini Ctrl V atau paste. Sudah. Oke, begitu seterusnya ya apabila ada sejumlah soal yang kita inginkan. Oke, karena kita tadi mengaturnya 3 soal, jadi kita buat 3 soal saja sementara ya. Nah, di sini samping kanan itu ada jawaban ini, atau jawab atau kunci jawabannya di sini. Yang benar kunci jawabannya apa? Misalkan A, B, atau kunci jawabannya dengan cara menuliskan pilihan opsi jawabannya saja. Di sebelah kanan ini jenis. Nah, ini ada 1 untuk PG, 2 untuk esai. Ini karena kita soal PG semua 3, baru kita kasih tanda nomor 1. Lalu sebelah kanan itu ada file. File ini berkaitan dengan bentuk gambar ya. Nanti barangkali ada soal di dalam soal itu ada gambarnya, bisa disisipkan di sini dengan cara menuliskan nama filenya ya. Coba kita kosongkan dulu. Kayak misalkan di pertanyaannya ada bentuk gambarnya ya, misalkan mana ya, ini gambar. Dan perlu diperhatikan bentuk ekstensinya ini harus kecil semuanya, .jpg nya. Nah, ini untuk gambar, JPEG nya kecil, JPG nya kecil. Jangan seperti ini JPG nya gede. Ini setelah saya coba itu tidak akan terupload yang ini. Jadi perlu diperhatikan ini yang ekstensi JPEG-nya harus berhuruf kecil semua. Nah, coba kita mau ini ya, sisipkan gambar 1, 2, 3 ini. Nah, kita tuliskan sama persis. Misalkan ini nama file gambarnya adalah rumah, misalkan rumah.jpg. Maka di sini juga di format Excelnya kita tuliskan
nama filenya persis ya, rumah.jpg. Nah, sama persis dengan nama filenya. Yang selanjutnya misalkan 2.jpg, 3.jpg. Sini kita juga tuliskan 2.jpg. .jpg. Ini 3.jpg ya. Nah, ini pastikan gambarnya format gambarnya harus sama ya, nama filenya. Ini file kedua masih tentang pertanyaan. Nah, file A, B, file C itu terkait dengan gambar yang ada di pilihan jawaban. Misalnya ada berbentuk diagram atau ada berbentuk ya seperti gambar, itu disisipkan di sini ya nama filenya, seperti itu. Oke, setelah kita atur itu untuk gambarnya, file itu berarti berbentuk gambar. Nah, jangan lupa ini kan kolomnya ada banyak nih ke bawah nih yang putih oranye. Ini jangan lupa kalau ada yang kosong seperti ini kita hapus saja ya, karena nanti akan terupload ke soal dengan soal nomor yang kosong di sini akan tetap terupload. Jadi caranya dari sini, ini udah kosong ya, dari sini kita tarik ke atas sampai dengan batas soal yang sudah kita buat, itu kita hapus saja, kita klik kanan, kita delete ya. Oke, tinggal sisa seperti ini. Nah, bagaimana kita cara mau menambahkannya? Tinggal klik kanan, insert lagi aja. Nah, itu nambah kolom lagi, misalkan mau kita tambahin lagi ya, atau kita hapus yang dia, karena kita membuat soalnya cuma 3 ya. Pastikan yang di bawah tidak ada kolom tambahan ya, itu cuman sejumlah soal yang mau kita upload saja. Lalu kita simpan ya, continue saja. Sudah kita simpan, baru kita upload di sini. Kita pilih filenya yang tadi ya, ada di download. Ini import data soal, kita klik atau klik 2 kali boleh. Nah, lalu kita import untuk mengupload. Nah, di sini ada keterangannya berhasil 3, berarti 3 soal berhasil di upload. Nah, ini ada keterangan juga untuk yang gagal ya, gagalnya berapa ya, kita berarti gagalnya 0, berarti berhasil semua. Oke, soal udah kita upload. Nah, tadi di soal tersebut ada kita sisipkan gambar, maka jangan lupa di sini file pendukung soalnya diupload juga. Ini ada sedikit info, ini upload hanya file bertipe zip. Jadi untuk langkah selanjutnya, apabila ada soal yang berbentuk gambar atau ada soal yang ada gambarnya, itu kita yang tadi ya, ini yang file yang ini kita convert dulu ke dalam bentuk zip. Jadi ada 3 gambar ya, kita convert ke bentuk zip. Oke, nah ini yang akan kita upload zipnya saja. Kita balik lagi, coba kita pilih filenya, kita cari tadi. Nah, ini bentuk zipnya saja ya, kita klik 2 kali di sini, lalu upload. Tunggu sebentar. Oke, coba kita cek ya, untuk mengecek apakah gambar tersebut dan soal yang tadi kita buat sudah terupload apa belum. Ke bank soal, lalu kita klik yang ini, kita lihat materi. Nah, sudah tampil gambarnya ya tadi ya, kita pilih, coba kita lihat apakah sama gambarnya. Nah, ini gambar untuk soal yang pertama, yang ketiga,
yang kedua ini sama persis ya, karena filenya yang tadi kita sisipkan juga namanya sama. Nah ini untuk apa namanya, menyisipkan gambar ya. Nah setelah kita upload soal, jangan lupa periksa kembali soal tersebut ya, masing-masing nomornya kita periksa lagi. Mungkin ada yang apa namanya, kata-katanya salah atau kita ketiknya salah, itu kita apa namanya, kita perhatikan lagi, kita ini lagi ya. Misalkan nomor 1 ini contoh, T-nya ini ada tanda petiknya ya. Kita mau rubah atau ada kata-kata yang salah misalkan, makanya sebelum kita atur jadwal ujiannya, kita periksa kembali dengan baik-baik ya, saat apa namanya, soal per soal ya. Misalkan salah satu hal, takutnya kadang ada yang salah ketik di sini. Nah ini, ataupun tanda baca yang salah, kita ini lagi, kita koreksi di sini ya, sebelum kita atur jadwal ujiannya. Oke, misalkan ini yang contoh T-nya ada tanda petiknya, seharusnya kan tidak ada. Nah cara cara merubahnya, di sini tidak ada opsi untuk mengedit ya. Di sini adanya hanya untuk menghapus soal ini. Caranya itu tinggal kita tadi buka file Excel yang tadi ya. Jadi di aplikasi ini tidak bisa mengedit di sini, tetapi kita editnya di file Excel yang tadi. Ya, ini yang ini kan tanda petiknya ada, seharusnya tidak ada. Nah, atau di sini mau kita rubah pilihan ganda, misalkan mau kita edit, ini dieditnya di file Excel tadi. Setelah kita edit apa namanya, soal yang merasa tadi salah, kita save lagi atau kita simpan lagi, continue, kita close saja, lalu kita upload ulang ya. Kita upload ulang di sini import. Jadi pastikan tadi apa namanya, kita mengedit, sudah mengedit semua ya, sudah mengedit semua, sudah menyeleksi semua soalnya, lalu kita upload lagi yang tadi. Nah, nanti otomatis soal yang sebelumnya akan tertimpa atau tergantikan dengan soal yang sudah kita edit ini ya. Kita import saja. Nah sudah berhasil, kita coba cek bank soal ini, kita lihat ya, nah di sini contohnya sudah kita edit ya. Nah, hasil editannya sudah, dan jumlah soalnya masih 3 ya, karena soal sebelumnya akan tertimpa atau tergantikan dengan soal yang baru atau yang sudah kita edit. Setelah kita benar-benar apa namanya, yakin soal ini tidak ada yang salah ya, kita untuk soal PG mungkin sudah selesai ya, pengaturannya sampai sini ya, sampai apa namanya, kita menyeleksi soal, lalu kalau ada yang perlu dirubah kata-katanya atau tanda bacanya, dan upload ulang. Sudah cukup sampai di situ ya, sudah selesai untuk soal pilihan ganda. Dan nanti tadi apa namanya, yang masih ada masalah yaitu dengan soal esai, karena kalau kita upload soal esai di sini itu sekali lagi tadi ya, bakal terkendala untuk soal-soal yang ada apa namanya, tulisan Arabnya dan simbol-simbol matematis.
Dan untuk soal-soal umum sebetulnya bisa juga ditambahkan di sini soal esai, tapi nanti siswa bakal kesulitan karena soal esai biasanya berisikan lembar jawaban atau jawaban yang cukup panjang ya, berparagraf biasanya, apalagi bahasa Indonesia. Nah, nanti akan terkendala di sini di soal esai, siswa mengetikkan jawabannya dengan tampilan di HP yang terbatas ya, yang kecil, jadi scroll ke atas ke bawah itu akan sedikit menyulitkan. Makanya soal esai di sini kita kosongkan saja. Nah, solusinya bagaimana? Kita menggunakan menu tugas saja di sini ya. Menu tugas terstruktur di sini. Nah, di sini kita buat tugas. Coba kita buat tugas mata pelajarannya. Kita samakan atau kita tuliskan dengan mata pelajaran sesuai dengan yang kita ampu, misalkan matematika. Sekali lagi kita tambahkan kode kelasnya ya, karena nanti takutnya ketika kita mau upload untuk kelas yang kelas 8 misalkan, itu tidak tertukar tugasnya. Jadi kita tambahkan kode kelasnya. Lalu judul tugasnya itu kita tuliskan soal esai matematika 7 atau kelas 7 ya, karena tadi kita akan bagaimana cara mengatasi apabila ujian itu ada soal esainya ya. Di sini soal esai matematika kelas 7 misalkan. Nah, di sini kita tambahkan saja yang lebih enak. Ini kan masih berupa ketikan biasa ya. Yang lebih enak untuk mengatasi tulisan yang ada bahasa Arabnya atau simbol-simbol matematika, itu kita pilih file yang berbentuk JPEG saja atau bentuk gambar saja. Jadi nanti pertanyaannya kita foto terlebih dahulu atau kita screenshot, lalu kita upload file gambarnya ke sini ya. Gitu, kita pilih insert gambar atau di sini insert image. Ini cara cara untuk mengatasi semua jenis soal ya, baik itu yang ada simbol matematikanya, Arabnya, dan mungkin tanda baca yang lainnya yang tidak ada tidak disediakan formatnya ya untuk sistem ujian online. Bahkan ujian online yang berstandar nasional pun seperti UNBK, terus UMBNBK, UMBK, itu biasanya tidak ada soal esainya ya. Nah, itulah mengapa ujian-ujian tersebut tidak ada soal esainya, karena untuk menghindari jawaban siswa yang susah ya, dan tidak bisa tidak ada format untuk tulisan ini ya, simbol-simbolnya itu. Maka salah satu solusinya itu dengan cara gambar saja, itu lebih praktis ya. Kita dengan catatan kita foto terlebih dahulu pertanyaannya. Setelah kita foto, kita insert image, lalu klik upload, lalu kita browser for an image, atau kita cari file gambar soal yang tadi, misalkan misalkan soalnya bentuk gambar
misalkan ini matematika mana ya, nah ini yang misalkan ya. Oke, kita oke. Kalau setelah kita upload kita oke, lalu akan muncul seperti ini. Nah di sini nih seperti M pangkat 2 ini biasanya ketikan biasa, tidak ada orang pangkat 2 nya. Meskipun di sini keunggulan lain aplikasi ini ada simbol matematikanya di sini ya, sepertinya sudah lengkap. Ini ada bentuk akar, ada bentuk integral mungkin nanti untuk SMA, tingkat SMA, kosinus, sinus, tangen. Ini ada simbol lain dan ada matriks, bahkan ada matriks ya, dan simbol lainnya. Sebetulnya cukup lengkap di sini, tapi nanti kesulitannya kita mengedit satu-satu, menambahkan ini, mengedit angkanya itu akan lama. Yang lebih praktis adalah dengan cara upload gambar saja ya, seperti ini nih misalkan. Lalu kita pilih kelasnya, kelas 7, 7A dan 7B. Lalu tanggal mulainya tanggal 15, tanggal yang sekarang ya, ini secara otomatis mengikuti settingan pada tanggal hari ini. Lalu tanggal selesainya, misalkan 3 hari, 15, 16, 17 misalkan sampai tanggal 17 kita balik ya, atau sampai tanggal 17 tapi sampai jam 8 misalkan, seperti itu ya. Ini dilengkapi dengan jam dan menitnya ya. Oke, setelah selesai kita save saja. Dan di sini bisa juga menambahkan apa namanya, file dokumen atau Word, Excel dan PDF. Tapi disarankan tidak menggunakan ini, tetapi menggunakan gambar saja, karena nanti dikhawatirkan siswa membukanya di handphone ya. Terkadang handphone harus diinstal terlebih dahulu untuk Office-nya atau WPS-nya untuk membaca format Excel dan PDF terus Word ya, karena settingan HP itu biasanya tidak ada untuk pembaca filenya. Makanya untuk mendairi itu cukup dengan gambar saja, meskipun dengan bentuk file juga bisa, tapi ini untuk menghindari siswa ketika mendownload tidak terbaca atau tidak bisa dibuka ya filenya. Setelah kita apa namanya atur pengaturannya, kita save saja ya gitu. Nah ini di sini sudah muncul ya, tugas matematika 7, judul tugasnya soal esai matematika kelas 7. Atau kita mau tambahkan, misalkan kita edit ya, kita edit soal esai PAT misalkan ya. Nah kita penilaian akhir tahun PAT MTK kelas 7 misalkan, kita tambah, kita save. Nah ini muncul kayak gini, kita biarkan saja, kita save. Oh tidak bisa ya. Tadi sedikit apa namanya, kalau muncul seperti tadi ya, kita coba refresh saja aplikasinya, atau kita pindah ke menu lain terus balik lagi ke sini ya. Kalau muncul error seperti tadi ya, nah tadi mungkin masih sistemnya masih loading, belum membaca, kita edit. Nah sudah muncul seperti ini. Misalkan kita mau mengubah judulnya, misalkan untuk memperjelas soal esai PAT, misalkan kita save lagi, maka akan kita tunggu sebentar, akan terubah. Nah inilah bagaimana cara mengatasi soal esai, dan nanti siswa menjawabnya juga gampang dengan cara upload gambar lagi ya. Ini kita upload soalnya gambar, siswa juga mengerjakannya, misalkan mengerjakannya di buku tulis terlebih dahulu, lalu difoto dan diupload ke sini lagi.
dan itu solusi untuk menghindari seperti tadi ya, soal-soal atau bentuk jawaban yang ada tulisan Arab dan simbol-simbol matematis atau bentuk gambar lainnya ya. Tuh. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengaturan upload soal ya untuk di akun guru. Nah, nanti setelah upload atau kita mengatur soalnya, tugas guru selesai sampai di situ. Tapi jangan lupa ketika kita selesai membuat soal di akun guru masing-masing, silakan menghubungi operator ya, bahwa kita telah membuat soal, karena nanti di akun admin akan diatur jadwal ujiannya, terus kelasnya yang diujikan, ruangannya dan sebagainya. Itu diatur di menu admin. Di akun guru hanya sebatas mengupload soal saja atau mengatur soal saja. Oke, mungkin cukup sekian pengaturan untuk akun guru, yaitu untuk mengupload soal ujian online, dan nanti bisa diinfokan kepada adminnya bahwa kita telah mengupload soal ujian. Oke, coba kita lihat di menu admin langsung saja ya, kita keluarkan, kita masuk ke akun admin. Apakah sudah muncul bank soal yang telah kita buat ya? Kita lihat di bank soal, daftar soal. Nah, di sini sudah tersedia muncul juga di akun admin, dan di sini akan diatur ya ujiannya, jadwal ujiannya diatur di akun admin. Setelah sukses di akun admin sudah muncul, maka tugas guru sudah selesai. Tinggal selanjutnya pengaturan jadwalnya diatur oleh admin. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial bagaimana cara membuat soal ujian ya untuk masing-masing guru, dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.